Halo semuanya, di penjelasan kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah topik yang diam-diam sering banget membatasi potensi dan rutinitas harian banyak orang, yaitu asma. Tapi tenang, kita nggak bakal cuma ngomongin teori atau keluhan gejalanya aja. Hari ini kita bakal merombak total cara pendekatan Anda. Kita mau ubah posisi Anda dari yang tadinya cuma pasif menderita, jadi manajer proaktif yang pegang kendali penuh atas pernapasan Anda sendiri. Yuk kita mulai ambil balik kendali hidup Anda sekarang. Oke, kita mulai dari satu fakta yang cukup bikin kaget ya. 75%. Yap, 75% pengidap asma itu ternyata menderita gangguan tidur yang cukup parah di malam hari. Coba bayangin. Fakta medis ini ngebuktiin kalau asma itu jauh lebih dari sekedar napas berbunyi atau batuk-batuk kecil. Asma ini ibarat pencuri diam-diam yang merampas energi, fokus, dan produktivitas Anda besok harinya, karena kualitas istirahat Anda benar-benar hancur berantakan. Tapi nggak perlu khawatir, panduan kita hari ini udah disusun jelas banget buat balikin kendali itu. Kita bakal bahas cepat. 1. Bahaya tersembunyi. Lalu, pemicu lingkungan harian, gaya hidup dan olahraga, pengobatan jangka panjang, kelas master inhaler, dan terakhir, protokol darurat. Masuk ke bagian pertama, bahaya tersembunyi dari asma kronis. Kita harus paham dulu nih, seberapa fatal sih risikonya kalau asma ini dibiarin jalan terus tanpa perawatan yang tepat. Pernah dengar istilah airway remodeling atau perubahan struktur saluran napas? Gini, coba bayangin saluran napas Anda tuh kena luka sayat yang sama, tapi terjadi setiap hari, terus-menerus. Nah, tubuh kita bakal ngerespons peradangan kronis yang nggak diobatin ini dengan ngebentuk semacam jaringan parut atau bekas luka di dalam. Akibatnya apa? Dinding saluran napas Anda bakal menebal dan menyempit secara permanen. Kalau udah gini, risiko terburuknya adalah gagal fungsi paru-paru. Dan yang bikin tambah ngeri itu efek dominonya. Rangkaian komplikasi ini nggak berhenti di paru-paru aja, tapi langsung nyerang fisik dan mental Anda. Karena tidurnya berantakan, siangnya pasti lemes banget kan. Otomatis kerjaan atau sekolah jadi keteteran. Belum lagi beban psikologisnya, mulai dari stres akut sampai depresi. Terus, karena takut sesaknya kumat, banyak orang jadi malas olahraga, yang ujung-ujungnya malah ningkatin risiko obesitas. Ini benar-benar lingkaran setan yang sangat berbahaya. Lanjut ke bagian kedua, pantau pemicu lingkungan harian Anda. Setelah tahu risikonya, sekarang kita fokus ke solusinya. Langkah pertama yang paling ampuh adalah membangun pertahanan kita setiap hari, langsung dari dalam rumah. Coba deh, Anda pikir-pikir sebentar. Ancaman tak kasat mata apa sih yang lagi sembunyi di rumah Anda sekarang ini? Kelihatannya mungkin aman-aman aja pas lagi santai nonton TV di ruang tamu. Tapi apakah udara yang Anda hirup itu beneran bersih? Atau jangan-jangan Anda lagi berbagi ruangan sama musuh pernapasan Anda sendiri? Nah, biar nggak nebak-nebak, kita butuh daftar periksa pemicu harian. Coba kita evaluasi bareng-bareng tiap sudut rumah. Ada kucing atau anjing yang bulunya beterbangan nggak? Ada tumpukan barang yang udah jadi sarang kecoa sama tungau debu? Atau coba cek dapur, ada lumut nggak karena lembab? Hal-hal ini kelihatannya sepele, tapi ngecek ini tuh wajib jadi rutinitas harian Anda buat mencegah peradangan dari awal. Sekarang masuk ke bagian ketiga, gaya hidup, pola makan, dan olahraga. Di sini kita bakal susun kepingan puzzle yang paling sering bikin orang salah paham soal gimana sih ngebangun gaya hidup yang ramah buat paru-paru. Banyak banget pengidap asma yang mikir, wah mending gak usah olahraga deh daripada nanti kumat. Padahal salah besar, Anda justru sangat dianjurkan buat olahraga asalkan pakai prinsip fit ini. Frekuensinya 3-4 hari seminggu aja. Intensitasnya ringan sampai sedang, nggak usah maksa banget. Waktunya mulai dari yang sebentar dulu, baru pelan-pelan naikin sampai 30 menit. Dan yang paling penting itu tipenya. Pilih aerobik ringan, berenang, atau yoga. Ini ngelatih kapasitas paru-paru Anda tanpa bikin saluran nafas jadi kaget dan meradang. Selain olahraga, ini nih pertahanan gaya hidup proaktif Anda. Jaga berat badan ideal, pakai pola makan sehat, biar paru-paru nggak kerja terlalu berat. Terus, nah ini yang sering diremehin, rajin-rajinlah dapat vaksin flu dan pneumonia rutin. Infeksi virus biasa itu bisa loh jadi pemicu serangan asma yang fatal. Jangan lupa juga buat kelola stres Anda. Dan sebisa mungkin hindari olahraga di tempat yang udaranya dingin atau kering, soalnya itu gampang banget bikin saluran napas Anda menyempit tiba-tiba. Oke, masuk bagian keempat, kepatuhan pengobatan jangka panjang. Kita bahas fondasi medis paling penting buat nyetop kerusakan permanen di saluran napas yang kita obrolin di awal tadi. Jadi gini,
Ada satu miskonsepsi yang umum banget tapi bahaya banget soal obat pengendali versus obat pereda. Kebanyakan orang cuma peduli sama obat pereda, kayak bronkodilator buat buka napas pas lagi sesek darurat, terus obat pengendalinya dibuang gitu aja. Padahal obat pengendali kayak kortikosteroid yang dipakai tiap hari itu adalah pemadam api yang sebenarnya. Dia neken peradangan kronis pelan-pelan buat nyegah serangan di masa depan. Kalau Anda cuma pakai pereda doang, itu ibarat Anda cuma niupin asapnya, sementara api di dalam paru-paru Anda masih terus berkobar. Lanjut ke bagian kelima, tutorial penggunaan inhaler yang tepat. Percuma kan punya resep obat paling bagus, kalau ternyata cara pakainya masih salah? Ini dia teknik pakai inhaler yang benar-benar presisi. Pertama, buka tutupnya dan kocok inhaler Anda dengan kuat. Kedua, kalau Anda pakai spacer, pasang sekarang. Ketiga, buang nafas Anda sampai habis bis, lalu segel mulut rapat-rapat di sekitar corongnya. Keempat, pas Anda tekan inhalernya sekali, barengin sama tarik nafas lambat dan dalam. Dan kelima, nah ini yang paling sering gagal, tahan napas Anda. Tahan persis 10 detik. Jangan buru-buru dihembusin. 10 detik itu waktu yang benar-benar diperluin, biar obatnya bisa ngendap sampai ke dasar paru-paru, bukan malah ikut terbang keluar lagi. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, tindakan darurat saat serangan asma. Untuk yang satu ini, kita harus fokus ekstra, karena kita ngomongin skenario terburuk pas serangan datang tiba-tiba. Pas serangan asma terjadi, saluran napas itu membengkak, penuh lendir, dan ototnya kaku. Di saat kayak gini, kunci paling mutlak adalah jangan panik. Kalau panik, oksigen makin susah masuk dan otot makin kaku. Jadi, Anda harus ngikutin algoritma penanganan ini secara bertahap, persis kayak tenaga medis profesional yang lagi nanganin krisis. Ini dia aturan emas yang wajib Anda hafal. Protokol darurat 4x4. Langkah 1, dudukan orangnya dalam posisi tegak lurus. Longgarkan pakaiannya dan bantu dia biar tetap tenang. Langkah 2, kasih 4 semprotan inhaler pereda. Ingat, kasih jeda 1 menit di tiap semprotannya biar obat kerja dulu. Langkah 3, tunggu persis 4 menit. Lihat jam Anda dan cek apa napasnya membaik. Langkah 4, kalau nggak membaik juga, ulangi kasih 4 semprotan lagi setiap 4 menit sampai ambulans datang. Protokol serba 4 ini sengaja dibikin biar orang yang lagi panik pun gampang ingetnya. Tapi ingat, waspadai tanda-tanda bahaya ini. Ini alarm merah banget yang artinya Anda butuh ambulans sekarang juga. Kalau protokol 4x4 tadi nggak ngasih efek legaan sama sekali, terus Anda lihat bibir atau ujung jari penderita mulai kebiruan, mereka nggak bisa ngomong dalam satu kalimat utuh, atau dada dan lehernya kelihatan ketarik banget pas napas, ditambah detak jantung yang super cepat, panggil bantuan medis secepat kilat. Ini udah ancaman gagal napas yang butuh injeksi medis di IGD secepatnya. Nah, pada akhirnya, asma memang nggak bisa disembuhkan. Tapi, dengan manajemen harian yang disiplin dan rencana tindakan yang solid, asma itu benar-benar bisa dikendalikan sepenuhnya. Sekarang, setelah kita belajar soal pemicu, teknik inhaler, sampai gaya hidup tadi, pertanyaan saya buat Anda, langkah kecil apa yang bakal Anda lakuin hari ini buat ngerebut balik kebebasan bernapas Anda? Coba deh ambil satu langkah itu sekarang juga. Terima kasih udah nyimak penjelasan ini sampai habis. Sampai jumpa di penjelasan seru kita berikutnya.